Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan segala kenikmatan bagi kita semua sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dalam sesi perkuliahan kali ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan yang patut kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti, amin. Pada kesempatan kali ini saya Denny Satria dengan NIM 202307100112 pada mata kuliah Property Leadership. Pada kali ini saya akan sedikit untuk mengulas kembali tentang materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman ketika di kelas. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kembali atau mereview materi, yaitu yang pertama ada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, terus kemudian juga ada karakteristik kepemimpinan Umar bin Khattab, terus kemudian juga ada karakteristik kepemimpinan Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Untuk yang pertama yang akan saya bahas mengenai topik kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sedikit penjelasan mengenai pengertian dari kepemimpinan dalam Islam. Nah, jadi kepemimpinan dalam Islam itu merupakan wujud dari kemampuan mengarahkan dan mendorong umat menuju tujuan bersama dengan dilandasi tanggung jawab dan integritas. Nah, konsep ini berakar dari Al-Quran dan Sunnah yang menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan amanah. Nah, pada Quran Surah An-Nisa ayat 58 juga menegaskan bahwa kepemimpinan harus menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum yang adil, nilai utama dalam sistem kepemimpinan Islam. Untuk poin yang kedua yaitu mengenai biografi singkat dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap yaitu Abdullah bin Utsman. Beliau dikenal dengan julukan Atik dan As-Siddiq yang lahir sekitar tahun 537 Masehi. Beliau berasal dari kalangan yang sangat disegani, dikenal sebagai saudagar yang kaya, cerdas, serta jujur. Ia juga memiliki 4 istri dan 6 anak. Salah satu anaknya adalah Aisyah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, yang sebelum masuk Islam, Abu Bakar sudah sangat disegani oleh masyarakat karena wawasannya tentang sejarah tanah Arab dan akhlaknya yang mulia. Kepemimpinan Abu Bakar sebelum menjadi khalifah. Nah, sebetulnya Abu Bakar ini sebelum diangkat menjadi khalifah, beliau sudah sangat memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat kuat dan layak untuk dijadikan sosok pemimpin. Hal ini terlihat dalam beberapa hal. Pertama, ia memiliki sikap kerendahan hati, yaitu Abu Bakar ini dikenal sebagai sosok yang tidak sombong dan tidak haus akan dengan kekuasaan. Ia juga menyadari bahwa dirinya itu memiliki keterbatasan dan dengan rendah hati beliau selalu meminta bantuan serta nasihat dari para sahabat lainnya dengan dalam menjalankan tanggung jawab. Ini mencerminkan bahwa prinsip-prinsip pemimpin yang tidak merasa paling tahu, akan tetapi beliau sangat terbuka terhadap masukan dari para sahabat-sahabat lainnya. Selain itu juga kepercayaan dari Rasulullah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang diganjar sakit, beliau menunjuk Abu Bakar ini sebagai imam sholat untuk menggantikan posisinya. Ini bukan hanya sekedar tindakan biasa, akan tetapi ini menunjukkan bahwa Abu Bakar ini sangat dipercaya oleh Rasulullah SAW dan memiliki posisi yang sangat istimewa di hati umat. Dengan pengangkatannya sebagai imam menjadi simbol kepercayaan terhadap kematangan spiritual dan kepemimpinannya. Kemudian yang terakhir yaitu ada proses pengangkatan sebagai khalifah. Nah, setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat ini bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin. Nah, dalam proses ini dilakukan dengan secara damai dan kolektif. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Islam pada awal menilai bahwa Abu Bakar ini sangat cocok atau layak untuk dijadikan pemimpin umat di masa transisi yang sangat genting pada saat itu. Untuk poin yang keempat yaitu
peristiwa penting dalam masa kepemimpinan Abu Bakar. Nah, sebagai khalifah pertama, Abu Bakar menghadapi berbagai masalah-masalah atau menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Karena umat Islam pada saat itu baru saja kehilangan nabi. Beberapa peristiwa yang penting yang menunjukkan kepemimpinan beliau antara lain yaitu pertama, memerangi kaum murtad dan penolak zakat. Nah, setelah wafatnya nabi, muncul kelompok-kelompok yang murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian terdapat juga penolakan membayar zakat. Nah, Abu Bakar juga bersikap tegas untuk menghadapi mereka karena menurutnya zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Ia tetap mengutamakan musyawarah tetapi menunjukkan ketegasan dalam menegakkan ajaran agama Islam. Dan juga ada ekspedisi pasukan Usamah bin Zaid. Nah, meskipun banyak yang menyarankan untuk menunda melakukan ekspedisi karena situasi yang belum stabil, namun Abu Bakar tetap kekeh untuk mengirim pasukan sesuai dengan perintah Nabi sebelum wafat pada waktu itu. Nah, keputusan ini menunjukkan integritasnya dalam melanjutkan amanah dari Rasulullah SAW dan kepercayaannya kepada generasi muda seperti Usamah yang saat itu beliau masih muda. Kemudian juga ada penaklukan Irak oleh Khalid bin Walid. Nah, Abu Bakar memerintahkan untuk melakukan penaklukan terhadap Irak sebagai bagian dari perluasan dakwah Islam. Nah, ia juga memberikan instruksi kepada Khalid bin Walid agar menggunakan pendekatan damai terlebih dahulu. Akan tetapi waspada dan tegas bila untuk diperlukan. Ini menggambarkan wujud dari strategi kepemimpinan yang cerdas, adil, dan visioner. Kemudian poin nomor 5 yaitu karakteristik kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki karakteristik yang sangat kuat dan relevan hingga saat ini. Di antaranya yaitu adalah poin pertama, memiliki sikap adil. Nah, Abu Bakar ini memastikan bahwa distribusi kekayaan negara seperti Baitul Mal atau perbendaharaan dilakukan dengan secara adil tanpa memandang status sosial atau latar belakang dari seseorang. Ini mencerminkan kesungguhannya dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pemerintahan. Untuk poin yang kedua yaitu ada loyal dan amanah. Kesetiaan Abu Bakar kepada Nabi tidak diragukan lagi. Ia selalu mendampingi Nabi dalam berbagai situasi sulit dan memegang teguh amanah yang diberikan kepadanya. Setelah menjadi pemimpin, ia tetap mempertahankan sifat ini dalam melayani umat. Kemudian juga ada bijaksana. Dalam setiap keputusan yang penting, Abu Bakar tidak terburu-buru atau tergesa-gesa dalam menentukannya atau memutuskannya. Ia selalu mempertimbangkan situasi dengan cermat, meminta pendapat dari para sahabat, dan memastikan bahwa setiap langkahnya itu mengarah pada kemaslahatan umat. Hal ini penting, terutama di masa awal kekhalifahan yang penuh dengan gejolak. Poin terakhir yaitu keteguhan dan tekad. Nah, meskipun banyak yang meragukan atau menentangnya, Abu Bakar tetap tegas dalam menegakkan kewajiban seperti zakat. Ia tidak terpengaruh oleh banyaknya tekanan, bahkan berani berperang untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar Islam. Untuk bagian kesimpulan dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan sosok figur penting dalam sejarah Islam. Ia juga dikenal sebagai pedagang yang jujur, sahabat dekat dari Nabi, dan pemimpin pertama yang memerintah dengan rendah hati serta tegas. Kepemimpinannya yang penuh dengan tantangan memberikan teladan yang sangat berharga dan sangat relevan bagi umat Islam di sepanjang masa. Untuk materi yang kedua yaitu dengan topik karakteristik kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, sedikit cerita pada masa kecil Umar bin Khattab. Nah, jadi Umar bin Khattab ini merupakan seorang yang berasal dari suku Quraisy Bani Adi, yaitu salah satu suku yang sangat disegani di Mekah. Nah, sejak kecil Umar telah hidup dalam kondisi yang keras dan penuh dengan tantangan. Ia bekerja sebagai pengembala unta milik ayahnya dan terbiasa hidup dengan mandiri. Ayahnya ini dikenal sebagai sosok yang keras, bahkan tak segan memukul Umar jika Umar lalai.
Nah, masa kecil ini membentuk kepribadian Umar untuk menjadi kuat, tegas, bertanggung jawab, dan mandiri di kemudian hari. Nah, di masa tersebut sangat jarang anak Arab bisa membaca dan menulis, tetapi Umar termasuk salah satu orang yang sedikit dari anak Arab yang memiliki kemampuan itu, yang menandakan kecerdasan sejak dini. Itu poin yang kedua, yaitu masa sebelum Islam atau masa sebelum masuknya Islam. Nah, jadi Umar ini dikenal sebagai pribadi yang cerdas, adil, dan bijaksana. Ia kerap menjadi duta sukunya dalam menyelesaikan perselisihan antar kabilah. Namun, ia juga memiliki sisi gelap, yaitu Umar ini dikenal sebagai sosok orang yang keras, kejam, suka meminum minuman khamr atau minuman keras, serta sangat keras dalam atau menentang ajaran agama Islam. Nah, pada masa ini Umar telah menikahi beberapa wanita dan memiliki banyak anak. Dua yang terkenal anaknya yaitu adalah Abdullah bin Umar, yaitu sahabat Nabi yang cerdas, dan Hafsah yang kemudian menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan dalam satu titik Umar juga pernah berniat untuk membunuh Rasulullah SAW karena sangat menentang penyebaran agama Islam. Dalam perjalanannya menuju keislaman, untuk poin yang ketiga ini, perubahan besar terjadi saat Umar memeluk agama Islam pada tahun 616 Masehi, genap di usia 27 tahun. Nah, sebelum masuk Islam, ia merupakan musuh besar kaum muslimin dan termasuk yang paling keras dalam menyiksa mereka. Namun, setelah masuk Islam, Umar mengalami perubahan dengan cukup signifikan. Ia menjadi salah satu pembela utama agama Islam, dan kehadirannya membawa keberanian baru bagi umat Islam yang sebelumnya sembunyi-sembunyi dalam beribadah. Dengan masuknya Umar, umat Islam mulai berani sholat di Masjidil Haram dengan secara terbuka. Poin yang keempat yaitu ada kehidupan setelah masuk Islam. Nah, pasca masuk Islam, Umar ini menjadi pribadi yang lebih tenang, adil, dan penuh dengan kasih. Walaupun sifat tegas dan keberaniannya ini tetap ada, namun kini digunakan sebagai wujud pembelaan kebenaran dan agama Islam. Nah, ia sangat terpengaruh oleh ayat-ayat Al-Quran dan kerap menangis dalam ibadahnya karena takut kepada Allah. Bahkan dalam hadis juga disebutkan bahwa setan pun takut melewati jalan yang dilalui Umar. Nah, sifat zuhud dan kedatangannya dengan Allah menjadi ciri khas dalam kepemimpinan setelah menjadi khalifah. Untuk poin kelima yaitu masa kekhalifahan. Nah, sekitar tahun 634 hingga 644 Masehi atau 13 hingga 23 Hijriah. Nah, Umar ini diangkat menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, masa kepemimpinannya dikenal sebagai salah satu yang paling gemilang dalam sejarah agama Islam. Dalam waktu 10 tahun, ia memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga Yaman, kemudian Lebanon, Palestina, Yordania, Mesir, dan Persia. Umar juga membentuk sistem administrasi pemerintahan modern seperti pembuatan kalender Hijriah, pengajian tentara, pembentukan kepolisian, pendirian Dewan Keuangan Negara. Ia sangat terkenal sebagai pemimpin yang sederhana, tegas, jujur, dan bertanggung jawab penuh atas rakyat. Nah, gaya kepemimpinannya sangat memprioritaskan keadilan, pelayanan kepada rakyat, dan menghapus kemiskinan. Ia tak segan berjalan sendiri ke pelosok kota untuk mengecek kondisi rakyatnya. Itu poin keenam yaitu pasca kekhalifahan dan warisan kepemimpinan. Nah, Umar ini wafat pada 24 Zulhijjah atau 23 Hijriah. Genap di usia 63 tahun setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu saat sedang memimpin sholat subuh. Nah, meninggalnya Umar ini menjadi duka besar bagi umat Islam karena ia dikenang sebagai pemimpin yang ideal dan teladan sepanjang masa.
Ia meninggalkan banyak warisan pemikiran, terutama dalam bidang administrasi pemerintahan, keadilan, dan spiritualitas. Salah satu kata-katanya yang terkenal adalah hisblah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Nah, kata ini menunjukkan betapa besar perhatian Umar terhadap introspeksi diri dan akhlak spiritual dalam kepemimpinan. Kesimpulannya yaitu karakter kepemimpinan Umar bin Khattab adalah perpaduan antara lain yaitu memiliki kecerdasan serta ketegasan, kemudian keimanan yang mendalam, kemudian juga keberanian yang penuh dengan tanggung jawab dan sikap adil dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Nah, Umar bukan hanya merupakan pemimpin politik, namun juga pemimpin spiritual dan sosial. Ia adalah contoh nyata bahwa kekuasaan tidak harus menjauhkan dari Allah, melainkan dapat digunakan sebagai jalan untuk meraih ridhonya dan kesejahteraan umatnya. Dan topik selanjutnya yaitu karakteristik kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, melalui latar belakang atau keilmuan dari Utsman bin Affan ini, yang pertama memiliki kedekatan dengan Rasulullah SAW. Nah, Utsman adalah salah satu sahabat terdekat yang banyak menimba ilmu langsung dari Rasulullah SAW, baik itu saat di Mekah maupun di Madinah. Kemudian beliau juga meriwayatkan hadis, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebelum wafat. Nah, Utsman telah menghafal seluruh Al-Quran dan membacanya dalam satu rakaat sholat witir. Ia juga biasa membaca mushaf penuh waktu selama haji. Kemudian juga ada kecintaannya pada Al-Quran, ilmu dan amal. Nah, diriwayatkan ia berkata, dunia ini aku diberi kecintaan pada 3 hal, yaitu memberi makan orang lapar, memberi pakaian, dan membaca Al-Quran. Juga seandainya hati kita suci, aku benci hari tanpa mushaf Al-Quran. Dan poin selanjutnya yaitu dasar kepemimpinan. Nah, Umar bin Khattab ini juga berpedoman pada Al-Quran, As-Sunnah, dan khalifah sebelumnya. Nah, sejak awal masa kekhalifahannya, ia menegaskan bahwa langkah-langkahnya ini berlandaskan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus mengikuti jejak dari Abu Bakar dan Umar sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga memegang prinsip keberlanjutan. Nah, memulai kepemimpinan dari sistem yang sudah ada, bukan menciptakan model baru, yaitu melanjutkan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Kemudian juga perhatian kepada rakyatnya, yaitu anti maksiat di masyarakat. Nah, dalam khutbahnya, Utsman juga tegas mengharamkan khamr dan judi sampai menyuruh untuk merusak alat judi yang ada di rumah umatnya, serta pengawasan harga dan pasokan kebutuhan. Jadi Umar ini turun langsung terjun ke pasar dan menanyakan kepada para pedagang terkait dengan harga, kondisi masyarakat, serta mengontrol inflasi agar harga ini tetap stabil. Selain itu juga melakukan kunjungan terhadap orang-orang sakit. Nah, ia menganjurkan kepada mereka untuk menyebut la ilaha illallah sebagai penghapus dosa sebagaimana Nabi yang menganjurkan. Kemudian poin selanjutnya yaitu adalah kesejahteraan sosial. Nah, yaitu distribusi dari Baitul Mal. Nah, setiap muslim termasuk ibu melahirkan pun itu berhak atas dana negara. Ia pernah memberikan 50 dirham dan kain serta berjanji untuk memberikan tambahan saat anak menginjak umur usia setahun. Kemudian pidato terhadap gubernur daerah. Nah, melalui surat resmi, ia ingatkan kepada para gubernur agar memprioritaskan kepentingan rakyat di atas pengumpulan zakat semata. Selain itu juga dermawan, sederhana, dan tawadu, yaitu rutin membebaskan budak tiap hari Jumat. Ia juga meningkatkan tunjangan kepada istri-istri Rasulullah SAW, tidur di masjid dengan sederhana sementara orang-orang yang berlalu lalang. Untuk poin selanjutnya yaitu ibadah, akhlak, dan spiritual. Nah, ia juga melakukan puasa dan sholat malam. Nah, dikenal sering berpuasa sepanjang tahun
dan sholat malam secara istiqomah dan jeda ringan di awal malam untuk melakukan istirahat. Nah, kemudian juga akhlak pemalu dan rendah hati. Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa Utsman ini merupakan seorang pemalu sehingga butuh kesopanan saat diajak berbicara. Ini menunjukkan karakternya yang lembut dan hormat. Nah, untuk kesimpulannya yaitu Utsman bin Affan adalah contoh pemimpin Islam holistik yang menjaga ruhaniyah pribadi lewat Al-Quran dan ibadah sambil memperhatikan kesejahteraan sosial dan sistem pemerintahan. Kepemimpinannya yaitu bermuara pada keadilan, kesejahteraan, keilmuan, dan serta tauhid yang menjadikan teladan yang relevan hingga saat ini. Untuk materi yang terakhir yaitu dengan topik karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, melalui latar belakang dari Ali bin Abi Thalib ini yaitu beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia lahir di Mekah pada 13 Rajab atau 600 Masehi dari suku Bani Hashim, yaitu suku yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Ali diasuh oleh Nabi, bahkan menjadi orang yang pertama dari kalangan anak-anak yang memeluk agama Islam. Ali juga dikenal sebagai orang yang berani, jujur, dan cerdas. Ia merupakan sepupu sekaligus menantu dari Rasulullah SAW karena menikahi dengan Fatimah Az-Zahra, yaitu putri Nabi. Ia juga ayah dari Hasan dan Husain, dua cucu kesayangan Rasulullah SAW. Poin yang kedua yaitu kepribadian dan keilmuan. Nah, Ali juga dikenal sangat alim atau berilmu. Ia juga sering dijuluki sebagai gerbang ilmu Nabi karena merupakan orang yang paling banyak memahami ajaran Rasulullah SAW. Ia mampu berargumentasi secara fasih dan mendalami ilmu. Selain itu, kata-katanya yang bernas dan penuh hikmah kemudian himpun dalam buku terkenal yang berjudul yaitu Nahjul Balaghah yang hingga kini dijadikan sebagai rujukan dalam bidang etika, pemerintahan, serta filsafat Islam. Untuk poin ketiga yaitu kekuatan spiritual dan keberanian. Nah, Ali juga dikenal sebagai pribadi yang memiliki iman dan spiritualitas yang tinggi. Ia merupakan panglima perang yang sangat berani dan tidak pernah lari dari medan perang. Keberaniannya ini terlihat dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan Khaibur. Namun keberanian itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menegakkan keadilan dan melindungi kebenaran. Ia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga teguh secara batin. Untuk poin keempat yaitu kepemimpinan sebagai khalifah. Nah, Ali juga diangkat untuk menjadi khalifah keempat setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, masa kekhalifahannya ini sangat berat karena terjadi fitnah yang cukup besar, yaitu fitnah kubra yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam pada saat itu. Nah, dalam masa pemerintahannya, Ali sangat menekankan pada pengambilan nilai keadilan, kemudian pembersihan praktik korupsi, serta keadilan sosial dan kesederhanaan dalam hidup. Untuk poin kelima yaitu tantangan berat yang dihadapi. Nah, Ali harus menghadapi 3 konflik besar, yaitu yang pertama Perang Jamal pada tahun 656 Masehi yang berhadapan dengan Aisyah, Talhah, dan Zubair yang menuntut keadilan atas terbunuhnya Utsman. Kemudian perang Siffin pada tahun 657 Masehi, yaitu melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus kemudian juga gubernur Syam yang tidak mengakui kepemimpinan Ali. Yang terakhir juga pemberontakan Khawarij, yaitu kelompok yang fanatik yang menentang keputusan arbitres Ali dalam perang Siffin. Nah, ini merupakan konflik-konflik bukan hanya militer, namun ini juga menyangkut legitimasi dan arah kepemimpinan umat Islam yang masih muda pada saat itu. Poin yang keenam yaitu strategi kepemimpinan Ali. Nah, Ali juga tetap memegang prinsip-prinsip kebenaran. Meski harus kehilangan dukungan dari politik, ia tidak ragu untuk mencopot pejabat yang tidak amanah dan menolak nepotisme.
Ia juga menekankan pentingnya musyawarah atau syuro dan keterbukaan informasi kepada rakyat. Selain itu, Ali juga lebih memilih untuk menegakkan moralitas daripada menegakkan politik dengan jalan yang salah. Ini yang menjadikannya sebagai pemimpin yang ideal namun tidak selalu populer secara politik. Poin ketujuh yaitu kepemimpinan intelektual dan etika. Ali sangat dihormati oleh ulama besar seperti Imam Syafi'i, Hasan Basri, bahkan oleh pemikir filsafat Islam seperti Al-Farabi dan Al-Kindi yang mengajarkan pentingnya keadilan amanah dan kesederhanaan dalam memimpin. Ucapnya yang terkenal yaitu, "Jika aku lapar, aku tidak ingin rakyatku kenyang." Hal ini menunjukkan etos kepemimpinan yang empatik dan etis. Poin ke-8 yaitu surat kepada Malik al-Ashitar, yaitu Ali menulis surat yang sangat terkenal saat mengangkat Malik al-Ashitar sebagai gubernur Mesir. Surat ini berisi prinsip-prinsip pemerintahan seperti kasih sayang kepada rakyat, keadilan tanpa memandang status, dan kewajiban memimpin untuk mendahulukan rakyat. Nah, surat ini diakui oleh banyak sejarawan sebagai dokumen etika pemerintahan terbaik dalam sejarah Islam. Untuk poin yang ke-9 yaitu warisan pemikiran dan relevansi masa kini. Nah, Ali juga meninggalkan pemikiran yang dalam dan menyeluruh. Nah, warisannya ini tidak hanya dalam bentuk kata-kata, akan tetapi juga teladan moral dan sistem pemerintahan yang adil. Nah, prinsip-prinsipnya yang sangat relevan dengan pemberantasan korupsi, kepemimpinan yang transparan, partisipasi terhadap publik. Ali adalah tokoh yang melampaui zamannya. Untuk poin yang ke-10 yaitu kepemimpinan dalam keluarga. Nah, Ali juga sukses sebagai kepala keluarga. Ia mendidik Hasan dan Husain dengan penuh kasih sayang dan menanamkan nilai Islam yang kuat sejak kecil. Rumah tangganya bersama Fatimah menjadi contoh keluarga Islam yang ideal. Untuk poin 11 yaitu kontroversi teologis dan pandangan Syiah. Nah, dalam pandangan Syiah, Ali bukan hanya menjadi khalifah tetapi juga imam yang diangkat langsung oleh Nabi. Mereka meyakini Ali memiliki otoritas spiritual absolut dan para imam keturunannya itu dianggap suci atau maksum. Nah, sebaliknya dalam pandangan Sunni, Ali tetap dihormati sebagai khalifah keempat dan salah satu khulafaur rasyidin, namun menolak untuk pengkultusan yang berlebihan. Untuk kontroversi ini menjadi sumber perbedaan teologis dan politik antar mazhab yang masih terasa hingga saat ini. Untuk poin yang ke-12 yaitu wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ali wafat tahun 661 Masehi, ditikam oleh seorang Khawarij saat sujud dalam sholat subuh di Kufah. Kata-kata terakhirnya yaitu Futzu wa Rabbil Ka'bah, aku menang demi Tuhan Ka'bah. Nah, kata-kata ini menunjukkan bahwa Ali merasa menang karena tetap berpegang pada kebenaran hingga akhir hayatnya. Untuk kesimpulannya yaitu Ali bin Abi Thalib merupakan contoh ideal seorang pemimpin Islam, yaitu teguh dalam prinsip, adil terhadap rakyat, berani menghadapi segala tantangan, kemudian spiritualitas yang mendalam, dan bersih dari nepotisme atau korupsi. Nah, meskipun masa pemerintahnya penuh dengan konflik, tetapi karakter dan keteladanan Ali tetap menjadi inspirasi sepanjang zaman, baik dalam konteks keagamaan, politik, maupun sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata atau pengucapan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.